Dulu jarang ngaji, sekarang rajin ngaji, hijrah. Hijrah ke dalam hal-hal yang positif. Dulu jarang sedekah, sekarang rajin sedekah. Dulu jarang berjamaah, sekarang rajin berjamaah. Itu namanya Nah, mudah-mudahan di tahun ini kita bisa hijrah dengan sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inni asta'inuka wa as'aluka an taj'alani min ibadika salihin. Allahumma waffiqni li ta'atika wattiba'i rasulika wal birri biwalidayya wa husni talaqqi min masyaikhi. Allahumma ij'alni minal hukama'i al-muzawwadina bil ilmi ma'al istiqamati fi ibadatika wa husni syukrika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah kuliah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga di pagi hari ini kita bisa hadir di tempat yang insyaallah penuh limpahan rahmat dan barakah. Semoga niat baik dan amal baik kita semuanya dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bertemu kembali. Setelah sekian purnama kita tidak ada taklim. Tapi insyaallah di tahun ini, tahun 1447 Hijriah, saya mengucapkan selamat tahun baru Hijriah 1447. Mudah-mudahan kepribadian kita bisa lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk taklim pagi ini kita akan coba membahas tentang masalah hijrah. Kita sering mendengar ada orang, orang itu udah hijrah namanya. Ya. Nah, kita lihat di sini hijrah spiritual dan hijrah sosial mengawali tahun baru dengan kesadaran iman dan amal. Itu judulnya. Hijrah spiritual dan sosial mengawali tahun baru dengan kesadaran iman dan amal. Karena itu kata kunci, iman dan amal itu kata kunci. Sebagaimana Allah firmankan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kata kuncinya adalah amanu wattaqau. Iman dan takwa.
Takwa ini berarti kita beramal baik, beramal soleh. Nah itu padanannya begitu. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Itu di beberapa ayat ada. Illalladzina amanu wa amilus, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi kata ini tidak bisa dipisahkan. Ada orang beriman tapi nggak beramal. Ada orang beramal tapi tidak beriman. Makanya kita padukan antara iman dan amal. Nah tentunya hijrah ini terjadi di bulan Muharram. Jadi Muharram ini sebetulnya bukan hanya sekedar momentum. Muharram itu bukan sekedar momentum, tetapi harus menjadi, kata orang Inggris mah, starting point ya, untuk perubahan dan perbaikan diri. Jadi awal mula kita bagaimana merubah diri dan memperbaiki diri. Bismillah. Di awal tahun ini, sekarang baru tanggal 2 Muharram. Kita mulai dengan niat yang baik, dengan niat yang ikhlas, kita untuk menata diri dan memperbaiki diri jauh lebih baik dibandingkan hari-hari sebelum. Nah di sini diawali dengan sejarah tahun baru Islam. Kita sering mengenal 1 Muharram, yaitu berarti Hijriyah. Kapan dimulai Hijriyah itu? Penetapan kalender Hijriyah ditetapkan pada masa Khalifah Umar ibnil Khattab. Jadi penetapan tanggal Hijriyah dimulainya pada masa Khalifah yang kedua, yaitu Khalifah Sayyidina Umar ibnil Khattab. Kapan dimulainya? Yaitu dari peristiwa hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah menuju kota Madinah. Meskipun dalam sejarah masuknya ke kota Madinah itu di tanggal 12 Rabiul Awal, tapi awal mulanya itu dimulai dari bulan Muharram. Apa yang bisa kita ambil makna dari hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini? Sekali lagi saya tegaskan, hijrah itu bukan sekedar pelarian. Hijrahnya Nabi bukan pelarian, bukan kabur dari medan juang. Hijrahnya Nabi bukan pergi meninggalkan perjuangan di kota Mekah. Tapi hijrahnya Nabi merupakan proyek besar perubahan umat. Perlu dicatat baik-baik bahwa hijrahnya Nabi bukan kabur. Beda dengan kita. Mana hijrah? Mesti kuat orang di dia. Pindah we tadi itu, mah orang mah kabur ngaranna. Nah, kalau Nabi itu punya strategi khusus yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ada proyek besar perubahan umat. Buktinya apa? Di situ Nabi membangun tatanan masyarakat Islam di Madinah. Bagaimana mempersaudarakan antara kelompok Muhajirin dan kelompok Ansor. Dipersaudarakan. Datang Muhajirin dari Mekah ke kota Madinah, disambut oleh orang-orang Madinah. Mereka adalah penolong-penolong. Makanya disebut Al-Ansor. Nah, dipersatukanlah dengan apa? Dengan ikatan ukhuwah Islamiyah. Ikatan yang tidak akan pernah putus. Ikatan yang akan tetap terbawa sampai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ikatan nasab bisa putus, gara-gara warisan bisa putus, gara-gara utang bisa putus. Betul? Gara-gara utang bisa putus silaturahim. Tapi kalau ikatan akidah yang ada dalam kehidupan kita, insya Allah ikatan itu tidak akan pernah bisa diputuskan oleh siapapun. Oleh karenanya Nabi mempersatukan umat saat itu antara Muhajirin dan Ansor dengan ikatan ukhuwah Islamiyah. Yang kita sadar sekarang, ukhuwah ini sudah mulai dicabik-cabik. Kiai dengan kiai bentrok, habaib dengan kiai bentrok,
kiai dengan habaib bentrok, umat dengan umat bentrok, sengaja dibuat seperti itu supaya kekuatan umat Islam makin lama makin hilang. Na'udzubillah min dzalik. Makanya yuk kita jaga ukhuwah Islamiyah kita. Persatuan umat kita jaga. Hanya perbedaan-perbedaan yang sifatnya tidak prinsip nggak perlu diributkan. Hanya beda ya apa namanya masalahnya masalah ringan lah. Tapi kadang-kadang kita dibuat pecah. Dengan apa? Dengan perbedaan-perbedaan itu. Sampai kapanpun yang namanya perbedaan tidak akan pernah bisa disatukan. Kalau seandainya perbedaan itu tidak pernah bisa disatukan, yuk kita satukan persamaannya dan lupakan perbedaannya. Itu yang terpenting. Sekarang kita nggak bisa mencatukan. Ada orang yang suka tahlil malam Jumat, ada orang yang nggak suka tahlil malam. Ya mau diapain aja susah. Udah masing-masing. Ada yang tahlilan malam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 40. Ada orang nggak suka itu semua. Mau disatukan sulit. Untuk menyatukan perbedaan itu sulit. Tapi sekarang bagaimana kita bersatu dengan sebuah persamaan. Tanya sama yang tahlil, tanya sama yang tidak tahlil, siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Muhammad. Apa kitab sucimu? Al-Quran. Kemana arah kiblatmu? Ka'bah. Itulah yang kita buat persatuan. Satukan aja bahwa kita adalah umat Islam, hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lupakan perbedaan-perbedaan itu. Nah, ini penting, harus kita jaga. Nah, itu diminta sama Nabi ketika Rasulullah hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Kemudian Rasulullah menjadikan masjid sebagai pusat dakwah dan pendidikan. Jadi jangan aneh ketika ada lembaga-lembaga pendidikan adanya di sekitaran masjid. Bahkan kajian-kajian pun dilakukan di dalam, dan memang ada contohnya dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sejarah daripada hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, Nabi hijrah bukan lari. Nabi hijrah bukan kabur. Tapi ini petunjuk wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk membuat proyek besar perubahan umat. Kemudian hijrahnya Nabi kita lihat dari dua sisi. Ada hijrah lahir, ada hijrah batin. Allah katakan dalam surah An-Nahl ayat 41, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah. Kata Allah, walladzina hajaru fillah, dan orang-orang yang berhijrah karena Allah. Sekali lagi, karena Allah. Min ba'di ma zulimu, setelah mereka dizalimi. Umat Islam saat itu dizalimi dan tidak bisa membalas. Satu, umat belum banyak, belum ada perintah untuk melawan tantangan mereka, orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya Rasulullah pergi untuk menyusun strategi baru. Itu atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di situ Allah janji orang-orang yang hijrah karena Allah setelah mereka dizalimi, kata Allah, lanubawwi'annahum fid dunya hasanah. Kami akan beri tempat yang baik di dunia ini. Buktinya kesuksesan yang didapatkan oleh baginda Nabi ketika Nabi berada di kota Yathrib, yaitu kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah, di sini ada hijrah fisik, hijrah lahir, perginya Nabi dari Mekah ke kota Madinah. Itu penting. Tetapi yang lebih penting adalah hijrah nilai dan hijrah tujuannya ilallah. Sampai keluar hadis Nabi
innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunyan yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi aw kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena memang sahabat itu beragam niat untuk hijrahnya. Ada yang berharap untuk supaya mendapatkan perekonomian yang lebih mapan, yang lebih layak, berarti dunia yang dia cari. Ada yang memang hijrahnya, dia mungkin di kota Mekah masih jomblo, siapa tahu di Madinah dapat pasangan hidup. Mencari. Atau ada laki-laki yang memang istrinya tidak mau ikut hijrah, berharap siapa tahu di Madinah dapat pengganti yang lebih baik. Ada sahabat-sahabat yang punya niat begitu. Makanya kata Nabi, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Tapi ketika hijrahnya adalah untuk mengharapkan dunia yang bisa didapatkan, atau mengharapkan wanita-wanita yang bisa dinikahi, hijrahnya hanya dapat itu. Banyak perlunya kita memperbaiki niat. Itu hijrah lahir dan hijrah batin. Nah, hijrah akhlak. Nah, ada hijrah akhlaknya. Kata Nabi, wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Misal, dulu kita masih suka percaya kekuatan yang ada di batu cincin, bahwa batu cincin ini membawa daya tarik yang luar biasa. Kalau saya dapat dari guru, batu cincin itu penyambung silaturahim. Buktinya apa? Ketika kita pakai batu ada orang lihat, Tad, bagus cincinnya, ningali ngobrol, tadi nanti wow. Itu pentingnya silaturahim. Padahal hanya dengan batu cincin. Nah, kalau menganggap di sini, oh iya batu aya eusian. Sebab banyak yang nanya, Tad, aya eusian teu? Aya. Naon? Batu. Kadang-kadang masyarakat juga aneh-aneh gitu ya. Nah, dulu mungkin kita masih percaya hal-hal seperti itu. Datang ke dukun, percaya ke dukun. Datang ke peramal, percaya ke peramal. Nah, dulu sempat seperti itu. Sekarang kita kuatkan tauhid kita, bahwa segala apapun datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, itu namanya hijrah. Dari syirik menuju tauhid. Itu hijrah. Atau dulu kita sering melakukan hal-hal yang dimakruhkan. Hal-hal makruh kita sering melakukan. Sekarang tinggalin yang makruh, kembali kepada yang mubah. Itu hijrah namanya. Contoh. Di situ ada jengkol, ada pete. Kan itu termasuk yang makruh. Tinggalin. I love emas, I love asin, I sambal. Udah itu aja. Jadi jengkol pete dising itu berarti dia sedang hijrah. Yang makruh. Apapun yang makruh ditinggalin sama dia, kita kembali kepada yang mubah. Contoh, nyapu malam-malam itu makruh di rumah. Orang tua dulu bilang, ulah sok sasapu puting-puting pamali. Perempuan jangan suka nongkrong di nalawang panto, besing jauh jodoh. Hiji logikana lamun di nalawang panto jelema rek asup coba loba ayeuna. Tapi orang tua dulu kadang-kadang suka nggak pakai dalil. Tong keluar maghrib besing aya kalong.
Kamari aya jelema di bejaan ku urang teh heureuy. Telepon teh magrib keur aya di luar. Mana keur di luar? Jeung saha? Jeung kolot keur ngajak ulin kolot ka alun-alun. Cek urang teh, ngajak ulin kolot puting-puting aya kalong wewe sia cek urang teh. Naon jawabanna? Tad moal beukieun ieu cenah. Da geus nini indung. Jadi kalong wewe ge milih-milih sigana eta mah. Jadi lamun nini mah geus pahit meureun rasana meureun. Duka bau taneuh sigana. Geus bau pahit hasem meureun segala macem pokona mah. Jadi kolot baheula nyebutna pamali beusing aya kalong. Memang di Quran ge aya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Memang di saat itu setan keluar semua menggoda kita. Kalong wewe. Kamari aya berita kalong wewe sukuna loba. Leungeunna teh jadi ngajambretan sawi dibawa kabur. Kita kolot baheula. Nah, sekarang hal-hal yang tadinya syirik, yang tadinya makruh, yuk bismillah kita tinggalkan, itu namanya hijrah. Atau maksiat, dulu masih suka, misalkan ada orang suka masih ke Kalimalang gitu ya, tapi alhamdulillah kemarin saya lewat situ udah nggak ada. Ada yang tahu pindah kemana? Enggak, saya lewat situ, gening eueuh kosong, dibongkar semuanya, dipakein pager. Ningalian da eueuh ayeuna mah. Makana nanya pindahna ka mana? Ada yang tahu? Lamun aya nu nyaho berarti geus kadinya. Itu kalau yang maksiat kita tinggalin, kita kembali kepada ketaatan. Dulu yang suka ya dikit-dikit, enggak banyak, cuma satu seloki misalnya, terus teler katanya, tinggalin, itu namanya hijrah. Atau dulu kita enggak zikir, enggak wirid, sekarang udah puter tasbih terus, subhanallah, lain muter tasbih unggul, aya bacaanan atuh subhanallah, itu namanya Dulu jarang ngaji, sekarang rajin ngaji, hijrah ke dalam hal-hal yang positif. Dulu jarang sedekah, sekarang rajin sedekah. Dulu jarang berjamaah, sekarang rajin berjamaah. Itu namanya Nah, mudah-mudahan di tahun ini kita bisa hijrah dengan sempurna. Nah, tentunya di bulan Muharram ini, di samping kita hijrah, ada muhasabah yang harus kita lakukan. Introspeksi diri. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Alhamdulillah kita hari ini nanti ditutup doa sama guru kita semua, Kiai Haji Mokhtar Ghazali Syah. Beliau hadir. Mangga Kiai. Dari tadi lebih dulu beliau daripada saya. Saya kaget salah gitu. Pas ningali aya Ustadz MGS, ini jadwal salah tuh. Ya, lanjut. Enggak. Nemenin. Jadi Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Itu kajian kita untuk introspeksi diri. Nah, evaluasi diri yang kita lakukan apa? Pertanyaannya, apakah tahun lalu lebih baik daripada sekarang? Yuk, kita introspeksi. Lebih baik atau lebih buruk? Orang yang rugi adalah ketika hari kemarin dan hari ini sama. Rugi. Kalau sama, misalkan kemarin sedekah 1.000, sekarang masih 1.000 juga, rugi. Yang untung mah kemarin 1.000, sekarang 100.000. Makanya kudu
Pan geus dipere wirid harita ku saya. Lamun teu boga ulah sok poho deui. Mun teu boga ulah sok men, mun dibere ulah sok nam, mun geus boga ulah sok pe. Eta insyaallah jadi wali gitu. Makanya sedekah nambah 5.000 jadi 10, 10.000 jadi 50. Pan orang mah lamun boga duit 100, 50, 20, 10, 5.000, 2.000 nu dikaluarkeun nu itu pengalaman kabeh geng. Nu dikaluarkeun anu 2.000. Eta 2.000 na aya 10 di pilihan anu panggoreng. Nu lecek nu hid eta nu dikaluarkeun. Mere ka pengemis bari menta doakeun nya keluarga saya sing beunghar. Sing asup surga kabeh mere teh ngan 2. Eta fakir miskin ngadoana geus loba ni mere ngan 2 teu saimbang. Komo bari dicarekan heula mah. Mangkana teu hirup teh ulah sok punta tenda wae, usaha gawe ieu 2.000 eta nyeri hatena sajutaan. Nyeri hatena sajuta diberena 2 saimbang. Yuk kita robah sekarang. Yuk kita perbaiki diri, mumpung masih dikasih kesempatan oleh Allah panjang umur sampai saat ini. Kita masih bisa menghirup udara tahun 1447 Hijriah. Nah, semua saya mengingatkan ada satu amalan yang ada di bulan Muharram ini, yaitu puasa Tasu'a dan Asyura. Itu sunnah. Meskipun Nabi sendiri tidak pernah melakukan itu. Karena ulama sepakat bahwa ini termasuk sunnah hammiyah. Ada sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah, dan sunnah hammiyah. Qauliyah yang memang pernah diucapkan Nabi, fi'liyah Nabi nggak ngomong tapi Nabi lakukan. Dan ada lagi sunnah takririyah, Nabi nggak komentar, Nabi diam, nggak ngelarang, nggak nyuruh. Tapi ada satu lagi namanya sunnatun hammiyah, sunnah yang baru dicita-citakan sama Nabi, tapi Nabi tidak kesampaian melaksanakannya, yaitu puasa Tasu'a dan Asyura. Ini menjadi ketetapan sunnah yang dianjurkan untuk kita berpuasa. Berarti jatuh pada hari Sabtu dan Ahad. Kemarin kan tanggal 1, Jumat, Sabtu, Ahad, berarti 9, 10. Bahkan ada yang dari tanggal 1 kemarin udah puasa. Tapi kalau kemarin puasa harus didampingi dengan Kamis atau dengan Sabtu supaya tidak berstatus makruh. Nah, di sini perlu kita ketahui hijrah yang dilakukan Nabi mengajarkan kepada kita untuk menata dan memperbaiki diri. Kemudian apa yang diajarkan oleh Nabi, yuk bismillah kita laksanakan, dan apa yang dilarang kita tinggalkan. Itu al-muhajir, orang yang hijrah adalah man hajara ma nahallahu anhu. Hijrah adalah orang yang meninggalkan segala apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nah tentunya kita juga harus punya planning di tahun ini, tahun baru. Pertama, yuk sama-sama kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu peduli kepada kaum du'afa dan fakir miskin. Rasulullah mengajarkan kita, yuk kita ikuti apa yang dilakukan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang berikutnya, di Muharram ini kita tidak mengikuti, meniru-niru euforia tahun baru Masehi. Saya kadang-kadang sedih gitu ya. Tahun baru Islam bagus niatnya syiar, tapi banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh umat Islam yang melaksanakan acara tahun baru. Ya kalau kita lihat dalil, memang nggak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya kita harus pakai obor kemana-mana, nggak ada. Tapi tetap harus diperhatikan
kaidah-kaidah ajaran agama kita. Laki-laki perempuan nggak boleh campur baur. Nah kenyataannya apa bedanya dengan tahun baru Masehi? Mereka hura-hura, mereka foya-foya, bahkan mereka jalan pawai kemana-mana. Laki-laki perempuan bareng-bareng. Awewe laki dihijikeun pan eta lain mahram meureun. Tujuannya bagusnya, bagus. Tujuannya bagus, syiar katanya. Syiar apa? Jangan sampai menyampaikan sesuatu yang baik tapi padahal kenyataannya di dalamnya adalah buruk. Seperti slogan-slogan yang sering kita terdengar, ayo kita kembali kepada Quran dan Sunnah, sambil menafikan ijma kaul-kaul ulama. Ijma kias ditinggalkan, kita Quran Sunnah saja. Bagi kita orang awam nggak akan bisa. Tidak akan bisa langsung ke Quran dan Sunnah tanpa berpegang kepada apa yang disampaikan oleh para ulama. Jangan lupa, bagus nggak kita kembali ke Quran hadis? Bagus. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kita terjadi persengketaan, perdebatan, kembali kepada Quran dan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sunnah. Tapi jangan lupa, bukan berarti kita menafikan sunnah, menafikan kaul-kaul ulama, kitab-kitab fikih para ulama. Kita nggak akan bisa sholat tanpa bimbingan para ulama dari kitab-kitab fikihnya. Memang Rasulullah tidak pernah menyatakan aku adalah sunni, tidak. Aku adalah syiah, tidak. Itu muncul setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Muncul. Sebab kenapa? Ada beberapa kelompok sehingga muncullah nama Sunni, ada nama Syiah, nama Mu'tazilah, ada nama Wahabi. Itu muncul setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ketika ada Rasul, nggak ada yang berani untuk menyatakan diri, saya Syiah, saya adalah Wahabi, Khawari, nggak ada. Tapi setelah Rasul wafat, baru mereka berani melakukan itu semua. Jadi ikhwanul muslimin rahimakumullah, mari kita jaga persatuan ukhuwah Islamiyah kita. Ya, perbedaan-perbedaan furu'iyah itu tidak terlalu prinsip dan tidak mendasar. Kalau kita ngaji terlebih dahulu, insya Allah akan paham. Ini perlu diperdebatkan tidak? Ini perlu apa? Ini tidak diperdebatkan? Apa ini masalah usul? Apa ini masalah furu'? Itu semua. Kalau kita sudah kaji, insya Allah akan paham dan tidak gampang mengkafirkan orang lain, membid'ahkan orang lain. Yuk, di tahun baru ini kita mulai berpikir jernih. Ketika perbedaan itu sifatnya furu'iyah, sikapi dengan toleransi, menghargai. Tapi ketika perbedaan usul, maka kita sikapi dengan tegas, meluruskan. Ini penting. Penting kita lakukan supaya umat Islam tetap terjaga ukhuwah Islamiyahnya, terjaga persatuan. Masalah kecil gak perlu dibesar-besarkan. Masalah tahiyat, ada yang diem baik tangannya, ada yang gak mau diem. Kadang-kadang suka pengen megang gitu. Lagi begini pegang cicing sih atau mau. Tapi kan orang sholatnya batal. Malah kadang-kadang sholat itu kaki ditempel-tempelin ke kaki kita, betul ya? Ada yang sampai nempel lagi, sampai ngejegang dia. Sampai saya pernah punya niat busuk ketika sholat, sampai orang ngerasa sampai sholatnya itu. Sholat Jumat, jadi makmum. Ada orang sholat di sebelah, mana baru wudu basah kakinya nempel-nempel. Sekali di HTT niat di HTT. Sekali deh jejak sekali. Eta mah niat beneran. Tapi eta untungna tadi teruskeun ngan 2 kali. Ngadengieun sugan. Jadi mana nasieun? Coba kabayang orang bisa gelut ya tadi masih. Gara-gara terlalu, wow ini sunnah, astagfirullah. Nah kalau kita ngaji dulu, kita ngaji apa sih itu furu, apa itu usul. Kalau dalilnya sifat wurudnya qat'i, dilalahnya qat'i, nah itu umat tidak boleh beda. Contoh tentang keesaan Allah. Allah esa itu tidak bisa diganggu-gugat. Dalilnya dari Al-Quran.
Al-Quran itu merupakan dalil mutawatir yang qat'i, tidak bisa diganggu gugat. Dilalahnya karena kata ahad itu punya satu makna, yaitu tunggal esa, nggak ada makna lain. Sehingga ketika dipadukan wurudnya qat'i, dilalahnya qat'i, maka sudah dipastikan masalah ini masalah usul umat Islam, tidak boleh beda. Ketika ada orang mengatakan Allah itu dua, Allah itu tiga, yuk kita luruskan, tegas, luruskan kesalahan mereka semua, dan mereka sudah dianggap sesat. Tetapi kalau furu, contoh dalil tentang baca Yasin untuk orang meninggal dunia, hadis yang dipakai itu hadisnya bukan hadis mutawatir, tetapi hadis ahad. Nah, status hadis ahad ini menunjukkan bahwa dalil wurudnya hadis ini dhanni. Kemudian makna al-mauta di situ, iqra'u ala mautakum surat Yasin, bacakan untuk mauta kalian surah Yasin. Nah, kata mauta ini multi makna. Bukan hanya orang yang meninggal, tapi ada yang mengartikan dalam kamus mauta adalah orang yang akan meninggal dunia, yang sedang sakratul maut. Nah, ketika bergabung antara urusan yang sifatnya dhanni dengan dhanni, sudah dipastikan ini berarti masalah furu. Umat Islam boleh berbeda. Makanya ada yang yasinan, ada yang tidak yasinan. Gak usah ribut, yuk ngaji. Jangan dibid'ahkan yang baca yasin. Yang baca Quran di kubur jangan dibid'ahkan, ada dalilnya. Semua ada dalilnya. Apa yang dilakukan oleh umat Islam Indonesia bil khusus, masyarakat kita, semua ada dalilnya, bukan serampangan. Cuma yang jadi masalah karena kita nggak ngaji, ya kita jawabnya apa? Kita jawabnya, kolot baheula lagi gitu. Ini makanya perlunya kita ngaji. Oh, ada dalilnya ternyata. Yuk kita rubah sekarang, kita perbaiki sikap kita di tahun baru ini. Nggak perlu lagi gampang menyalahkan orang lain, gampang membid'ahkan orang lain. Kan mereka mah kadang-kadang dikit-dikit apa? Bid'ah. Muharram aja udah bikin selebaran. Hindari, hati-hati hadis-hadis palsu terkait Muharram. Minum susu murni, bid'ah. Nulis bismillahirrahmanirrahim, bid'ah. Terus nandai itu apa nama? Banyak yang dibid'ahkan, udah bikin statement. Dan mereka mah kerjaannya hanya begitu. Makanya gak usah diladeni. Untuk menjaga apa? Ukhuwah Islamiyah kita. Dan ini semua adalah produk-produk yang dikeluarkan oleh Yahudi. Punten, Syiah produk Yahudi, Wahabi produk Yahudi, Mu'tazilah produk Yahudi, kemudian Ahmadiyah juga produk Yahudi, untuk memecah belah persatuan umat Islam. Nah, ini hijrah, yuk kita sama-sama. Kita hijrah, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang negatif kita tinggalkan, hal-hal yang buruk kita tinggalkan, bahkan hal-hal yang makruh pun kita coba mulai meninggalkan. Untuk apa? Untuk lebih menata diri menjadi lebih baik. Gak usah lihat orang lain. Yuk perbaiki hati, sikap kita, perbuatan kita untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sini umat Islam harus kembali kepada Allah. Fafirru ilallah. Ayo buru-buru kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inti daripada hijrah adalah kita bagaimana meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Hijrah fisik maupun hijrah batin. Fisik, kalau misalkan udah nggak betah di tempat itu, ya pindah. Tapi kebayangkan kita baru ngontrak, lunas juga belum, harus pindah lagi, repot. Ya sudah, hijrahnya batin. Nggak perlu kita ikut-ikutan yang begitu.
Nggak perlu hal-hal yang negatif kita ikut bersama dengan mereka. Hijrah, bismillah. Niat dari sekarang, ya Allah, saya hijrah, ingin menata diri, memperbaiki diri. Dulu nggak pernah pakai kerudung, sekarang hijrah pakai kerudung. Dulu kemana-mana selalu pakai kolor doang, sekarang ganti pakai celana panjang atau pakai sarung. Niat di hati untuk hijrah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan niat baik kita untuk hijrah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrah lahir maupun hijrah batin. Hanya itu yang bisa saya sampaikan.